Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resan Aditya Subrata dari kelas Legal B. NIM saya 1022000048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU garing 2019 terhadap pelaksanaan eksekusi lembaga jaminan. Yang pertama, membahas tentang keterlibatan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU garing 2019 terhadap pelaksanaan eksekusi lembaga jaminan. Artikel ini mengkaji pertimbangan dalam putusan tersebut ditinjau dari hak kebendaan serta implikasinya terhadap pelaksanaan eksekusi fidusia. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU garing 2019 dijelaskan tentang pengurangan hak dengan memberikan syarat adanya kesepakatan cedera janji antara kreditor dan debitor, serta kerelaan debitor untuk menyerahkan objek jaminan. Yang kedua, relevansi artikel terhadap bidang ilmu yang sedang dibahas. Artikel ini menjelaskan tentang perjanjian yang bersifat aksesorir, bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap kreditur, dan jaminan harus dilihat sebagai kebutuhan kreditor untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan semua kewajiban yang timbul dari perjanjian pokok. Dalam yudisia terhadap kedudukan dalam kreditur, antara lain kreditur preferen dan kreditur konkuren. Artikel ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca yang belajar tentang pelaksanaan eksekusi lembaga jaminan, terutama yang berkaitan dengan perjanjian yang bersifat aksesorir. Dan artikel tersebut menunjukkan bahwa perjanjian aksesorir memberikan rasa aman terhadap kreditur dan jaminan. Dan ketiga, evaluasi metodologi dan teknik yang digunakan dalam penelitian. Dalam artikel ini tidak ada subbab metodologi penelitian, tapi setelah dibaca bahan hukum yang ditulis di artikel menggunakan metodologi penelitian normatif. Yang keempat, bandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian lain. Yang pertama, artikel implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU garing 2019 terhadap pelaksanaan eksekusi lembaga jaminan oleh Eko Prasetyo. Tulisan ini mengkaji pertimbangan dalam putusan tersebut ditinjau dari hak kebendaan serta implikasinya terhadap pelaksanaan eksekusi fidusia. Artikel ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU garing 2019 menjelaskan tentang pengurangan hak dengan memberikan syarat adanya kesepakatan cedera janji antara kreditor dan debitor serta kerelaan debitor untuk menyerahkan objek jaminan. Yang kedua, artikel eksekusi sertifikat jaminan fidusia pasca putusan MK nomor 18 garing PUU garing 2019 oleh Muhammad Rutabus Zaman. Tulisan ini mengkaji tentang jaminan fidusia. Artikel ini membahas tentang fidusia jaminan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi jauh arti dari frasa kekuatan eksekutorial dan kalimat sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perbandingan dari artikel yang pertama ini membahas bahwa putusan MK nomor 18 garing PUU garing 2019 dijelaskan adanya pengurangan hak dengan adanya kesepakatan cedera janji antara kreditor dan debitor. Sedangkan artikel yang kedua ini lebih membahas bahwa dalam jaminan fidusia itu tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan bagaimana dimaksud dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketiga, evaluasi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan dalam artikel. Yang pertama, kesimpulan yang dapat saya ambil dalam artikel tersebut bahwa dalam putusan MK nomor 18 garing PUU garing 2019 menyatakan sertifikat jaminan fidusia itu tidak memiliki kekuatan eksekutorial tanpa adanya kesepakatan cedera janji antara debitor dan kreditor. Apabila sertifikat jaminan fidusia tidak memenuhi salah satu atau keduanya, maka diperlukan upaya gugatan di pengadilan dan permohonan pelaksanaan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan penegasan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan penafsiran cedera janji. Di samping menantikan perubahan undang-undang tersebut, terwujud menulis memberikan solusi kepada kreditor untuk melakukan penambahan atau perubahan klausul dalam akta notaris jaminan fidusia dengan mengakomodir syarat-syarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana guna mempercepat proses penyelesaian perkara.
Kekurangan dalam artikel yang saya baca adalah tidak adanya metodologi penelitian dalam artikel tersebut dan pendahuluan langsung bab pembahasan. Dan kelebihan dalam artikel ini banyaknya referensi sehingga bisa dibandingkan dengan isi artikel yang lain. 7 rekomendasi pembahasan lanjutan. Yang pertama, untuk rekomendasi dalam artikel tersebut, undang-undang perlu melakukan perubahan undang-undang fidusia dengan penegasan kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia. Yang kedua, undang-undang fidusia perlu adanya perubahan klausul akta perjanjian dan mengoptimalkan mekanisme gugatan sederhana. Yang ketiga, dalam artikel tersebut sebaiknya dicantumkan metodologi penelitiannya dan selebihnya isinya sangat kompleks. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.